Bagaimana cara memotivasi untuk berwirausaha? Habiskan jatah kegagalan kalian di usia muda. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uyumatul Umah, NIM 1708106035. Pada video kali ini saya akan mengulas tuntas mengenai memotivasi orang untuk menjadi pengusaha, di mana dalam video ini spesial dipersembahkan kepada Profesor Dr. Wahidin dalam mata kuliah kewirausahaan. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam nih mengenai memotivasi orang untuk menjadi pengusaha, berarti kita kan harus menjadi seorang pengusaha dulu. Kita harus paham dulu apa itu pengusaha, kemudian bagaimana langkah-langkahnya, kenapa kita harus jadi pengusaha, kenapa kita harus memilih atau menekuni di bidang itu. Berarti itu kan bagaimana diri kitanya terlebih dahulu, kemudian diimplementasikan kepada orang lain agar mereka termotivasi menjadi seorang pengusaha. Kalian tahu apa itu pengusaha? Pengusaha dengan wirausaha itu memiliki perbedaan ya. Nah, kalau pengusaha itu simpelnya bos, kayak gitu, yang menjadi atasan. Tentunya kalian pasti mau kan menjadi seorang pengusaha. Nah, sedangkan kalau wirausaha itu simpelnya itu seni memindahkan. Jadi misalkan saya sebagai mahasiswa ingin berwirausaha, bisa dilakukan dengan nih ada produk misalkan keripik singkong atau keripik keripik pisang atau jajanan lainnya. Nah, dari produk yang biasa ini bisa kalian ubah dengan cara apa? Misalkan ubah dari packagingnya atau kemasannya. Nih contohnya dari produk kunyah. Nah, di produk kunyah ini dia menggunakan produk yang berupa kripca atau keripik kaca. Sebenarnya sih produknya sama aja dengan produk yang lain, namun memiliki perbedaan dibandingkan dengan produk lainnya, di mana pengemasan atau packaging dari produk kunyah ini memiliki karakteristik yang sangat menarik, sangat khas dan sesuai dengan target pemasarannya. Dalam keripik itu disebutkan bahwa dia menggunakan kata-kata yang kekinian atau milenial, seperti rasa ditinggal pas sayang-sayangnya, kemudian temen rasa pacar. Ya begitulah intinya. Di packaging atau kemasan dari kunyah itu tuh emang sangat menarik, disesuaikan dengan target pemasarannya anak-anak milenial atau anak-anak kekinian dari usia SMP, SMA hingga anak kuliahan. Nah, karena apa? Kalau kita udah jelas nih target pemasarannya untuk siapa, meskipun harganya itu bisa dibilang lebih mahal dengan produk yang sama yaitu keripik kaca, namun karena packagingnya udah berbeda, kemudian nuansanya juga udah berubah, kemudian ada brandingnya, maka itu bisa meningkatkan nilai jual dari produk tersebut. Nah, ini salah satu contoh dari wirausaha, di mana wirausaha itu merupakan seni memindahkan. Nah, kayak gitu. Lanjut lagi, bagaimana cara memotivasi untuk berwirausaha? Jadi gini, gengs. Jadi gini teman-teman, jadi gini semuanya. Kita sama-sama belajar berwirausaha. Menjadi pengusaha ini memiliki plus minus tersendiri, memiliki tantangan tersendiri. Nah, ada seseorang yang memilih untuk menjadi pegawai negeri, ada juga yang memilih untuk menjadi pengusaha. Kalau pegawai negeri ini memiliki plus minus tersendiri, begitu halnya dengan menjadi pengusaha. Di dalam prinsip pengusaha itu, kita akan memiliki mindset bagaimana menciptakan uang yang sebanyak-banyaknya, kayak gitu. Melalui apa? Melalui produk yang kita miliki sebagai ownernya, gitu. Paham? Tapi meskipun demikian, ada juga kekurangannya dari seorang pengusaha ataupun pegawai negeri misalnya, serta pekerja-pekerja lainnya. Jika kalian menjadi
memutuskan menjadi pekerja ataupun pegawai negeri, maka kalian akan mendapatkan gaji yang segitu-gitu aja. Kalian tidak akan mengalami perkembangan. Meskipun kalian menjadi pegawai negeri, kalian juga akan mengalami peningkatan omset jika kalian sudah naik jabatan kayak gitu. Beda halnya dengan pengusaha. Kalau kalian menjadi pengusaha itu akan memiliki omset yang benar-benar di luar dugaan kita. Karena apa? Karena seorang pengusaha ini resikonya tinggi untuk diri kita pribadi, tapi sekalinya dia booming atau mencuat, maka omsetnya akan kembali ke kita sendiri, dan itu berangsur-angsur secara lama. Kadangkala seseorang memilih untuk menjadi pekerja daripada menjadi pengusaha. Karena apa? Dalam prosesnya, ketika kalian memutuskan menjadi seorang pengusaha, di mana seorang pengusaha itu kan merintis dulu dari bagian dasarnya, bertahun-tahun. Ketika kalian udah memantapkan diri untuk menjadi pengusaha, ternyata tidak seenak yang dikira, tidak semudah melihat orang menjadi sukses 2 tahun atau 3 tahun. Kalian memilih untuk tumbang, kalian memilih untuk mending menjadi pekerja saja dengan gaji atau uang yang didapatkan pasti, dengan omset atau dengan pendapatan yang pasti, dibandingkan dengan merintis sebuah usaha dari nol tapi itu hasilnya tidak pasti. Nah, kesalahan inilah orang memilih untuk menjadi pekerja seumur hidup dengan gaji yang pas-pasan daripada memilih untuk menjadi seorang pengusaha. Dengan kalian merintis 3 tahun, bisa jadi di kemudian hari kalian akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa, atau tidak hanya hidup di level biasa-biasa atau menengah. Dengan menjadi seorang pengusaha, yang mana pengusaha muda dan kaya raya, kalian juga akan memiliki investasi dunia dan akhirat yang tinggi. Pasalnya apa? Kalau kalian memiliki uang yang banyak di dunianya, kalian juga akan memiliki barang-barang yang kalian butuhkan dan yang kalian inginkan dengan mudah. Nah, selain itu, karena kita seorang muslim atau muslimah dengan religio entrepreneurship yang melekat kepada jiwa kita, jangan lupa menyisihkan sebagian amal kita untuk bersedekah. Nah, dengan cara bersedekah ini, ketika kita udah kaya, kita kan logikanya sangat mudah atau lebih mudah mengeluarkan uang untuk bersedekah, entah itu di masjid atau orang-orang di jalan. Sebagai apa? Sebagai manifestasi amal jariah kita di akhirat kelak. Nah, selain itu juga, dengan kita menjadi pengusaha, kita akan meningkatkan atau meninggikan derajat orang tua kita, keluarga kita. Siapa sih yang gak ingin? Nah, dari itulah kalian harus menjadi pengusaha yang sukses. Jangan pernah berhenti melangkah jika kalian sudah lelah. Tapi kalau kalian udah lelah, kalian istirahat dulu, jangan pernah berhenti. Nah, setelah kalian sudah tidak lelah lagi, lanjutkanlah perjalanan kalian. Habiskan jatah kegagalan kalian di usia muda. Nah, kiranya seperti itu. Kemudian, salah satu motivasi agar kalian menjadi seorang pengusaha yaitu, ingat, pengusaha itu bosnya. Kalau kalian udah menjadi seorang pengusaha 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, berada dalam masa-masa pahitnya di awal. Tapi untuk 5 tahun berikutnya atau 10 tahun berikutnya, kalian hanya tinggal menikmati kesuksesan dari pundi-pundi perjuangan yang sudah kalian terapkan sebelumnya. Yakin tidak mau menjadi seorang pengusaha? Wah, gila. Pengusaha muda, cerdas, kaya raya, siapa sih yang gak pengen kayak gitu? Nah, dengan kalian menjadi seorang pengusaha juga, kalian juga bebas tuh
menentukan pasangan hidup kalian. Karena apa? Karena ketika kalian sudah beruang, berduit atau tajir, ya mudah banget lah kalian menaklukkan menaklukkan apa yang ingin kalian dapatkan. Banyak orang yang memilih lebih baik jelek tapi kaya dibandingkan kayak gitu kan di realitanya. Tapi kayak gini, saya ingin memotivasi kalian juga. Saya ambil referensi dari salah satu gubernur Jawa Barat. Dia bilang seperti ini, jika kalian terlahir tidak tampan, maka pastikan kalian mapan. Itu benar-benar memotivasi kalian. Karena apa? Karena kalau tampang kita udah kalah, kita bisa meninggikan dari cicis atau duit kita, kayak gitu. Dengan kita mapan, maka kita akan menutupi tampang kita yang apa adanya atau yang pas-pasan, seperti itu kawan. Nah, kemudian salah satu motivasi agar kalian menjadi seorang pengusaha yaitu dengan kalian menjadi seorang pengusaha, maka kalian akan lebih mudah menggapai sesuatu yang kalian inginkan. Jadi misalkan orang tua kalian sedang butuh sesuatu. Nah, aku pengen jalan-jalan ke luar negeri, atau kalian ingin menaik hajikan atau umroh orang tua kalian. Nah, dengan kalian menjadi seorang pengusaha, kalian tidak akan susah atau ribet memikirkan bagaimana cara untuk orang tua kita bahagia atau menghajikan orang tua kita. Karena apa? Karena kita sudah menginvestasikan harta kita sebelumnya dari berbagai perjuangan dan rintangan yang sudah kita lewati sebelum-sebelumnya di 5 tahun awal, kayak gitu. Salah satu contohnya. Nah, selain itu, dengan jadi pengusaha juga, kalian akan lebih mudah atau tidak mengalami kepusingan saat dihadapi berbagai kendala hidup, berbagai cobaan hidup. Misalkan ya semoga aja enggak, innalillahi, misalkan ada kerabat kita yang mengalami sakitnya itu parah, harus di kemoterapi, kemudian harus dioperasi dan membutuhkan dana yang sangat besar, kalian bisa menjadi orang pertama yang menolong hidup dia, taruhannya nyawa keluarga kalian, kayak gitu. Sampai di sini bisa dipahami. Nah, salah satu kunci agar kalian bisa berwirausaha, bagaimana sih cara memulainya? Tentunya yang pertama kalian harus siapkan mental kalian terlebih dahulu. Jangan malu menjadi seorang pengusaha. Jangan malu kalian jika harus berjualan atau menjual barang ini itu, jangan pernah malu. Karena apa? Karena itu adalah salah satu dasar yang sangat fundamental ketika kalian ingin menjadi seorang pengusaha. Bagaimana cara brand kalian agar mencuat atau dikenal orang jika kaliannya malu dengan brand kalian sendiri, jika kalian malu memasarkan produk kalian sendiri, jika kalian malu untuk dikenal sebagai si A yang jualan cimol, si A yang jualan baju, si A yang jualan bolpen, seperti itu misalnya. Karena apa? Ketika kalian sudah memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha, maka secara tidak langsung kalian akan membranding diri kalian sendiri. Seperti yang saya sebutkan tadi. Si A yang jualan cimol, si B yang jualan cilok, si C yang jualan seblak, atau si D yang jualan baju misalnya. Oke, setelah kalian kuat mentalnya dan kalian udah menemukan produk apa yang akan kalian jual, target pasarnya di mana, entah itu orang tua atau anak remaja atau anak dengan ekonomi yang menengah ke atas atau menengah ke bawah, dan brandingnya mau seperti apa, maka langkah selanjutnya kalian harus memahami pemasarannya, strategi pemasarannya. Nah, kalian harus update. Jangan hanya berjualan di offline, di online-nya juga jalan.
Di online ini juga sangat banyak marketplace yang menawarkan atau menjanjikan kita untuk bebas mengekspresikan, menjualkan barang yang ingin kita jual, seperti di Shopee, Lazada, Instagram, kemudian Facebook, kemudian di WA, dan lain sebagainya, tergantung dari keinginan atau target pemasaran kalian seperti apa. Tapi yang jelas, semakin luas marketplace yang kalian gunakan, maka semakin luas pula relasi dan jaringan untuk kalian closing produknya, kayak gitu. Artinya makin luas atau makin banyak relasinya, maka kemungkinan atau peluang untuk barang terjual atau laku itu lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang hanya memiliki relasi yang sedikit, kayak gitu. Intinya, ketika kalian menjadi seorang pengusaha, jangan pernah takut gagal. Karena apa? Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Sebenarnya kegagalan itu salah satu cara Allah untuk menguatkan mental kalian. Karena apa? Karena Allah akan menguji semua hambanya, tidak akan melebihi dari batas kemampuannya. Oke. Kemudian hindari mindset takut gak laku, takut gak laris, takut gak ada yang beli, takut semuanya. Karena apa? Mindset yang seperti ini kalian tidak akan pernah memulai untuk menjadi seorang pengusaha jika telah dikalahkan dengan mindset diri kalian sendiri, kayak gitu. Jadi untuk menjadi seorang pengusaha, di mana seorang pengusaha ini menjadi suatu atasan, maka kalian harus kuatkan dulu diri kaliannya, seperti itu. Jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut nggak laku, jangan pernah takut nggak ada yang beli, jangan pernah takut ini produk bagus nggak ya, kayak gitu. Karena apa? Karena kalau kalian telah memahami bagaimana strateginya, maka insya Allah semuanya pasti akan laku. Tanamkan mindset pasti laku, pasti ada yang beli, pasti habis, pasti brand kita memuncak, seperti itu. Jadi kalau kalian ingin menjadi seorang yang sukses, dalam artian sukses banyak uang, kemudian punya investasi di mana-mana, baik investasi di dunia ataupun investasi akhirat, menolong sesama, kemudian mempermudah dalam menolong keluarga dan di lingkungan sesama atau sekitar, maka jadilah seorang pengusaha. Karena apa? Pengusaha akan memudahkan segalanya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai memotivasi orang untuk menjadi seorang pengusaha. Yakin gak mau menjadi seorang pengusaha dengan hasil yang tajir melintir dan kaya raya? Wah, pokoknya mindset gagal diubah ya. Pasti sukses, pasti berhasil, dan pasti bisa. Kalian pasti bisa. Hanya saja butuh waktu dan proses dalam menjalaninya. Cukup sampai di sini.